Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas dari Matius pasal yang ke-7 ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 28 29. Matius pasal yang ke-7 ayat 28 29. Mari kita membacanya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, ini sebuah hal yang ketika saya merenungkan, memikirkan dan bergumul di tengah kehidupan, saya ingat sesuatu, bahwa kita membutuhkan firman Tuhan untuk seperti apa yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, saya teringat bahwa ketika Tuhan Yesus berkhotbah, saudara, Tuhan Yesus berkhotbah dikatakan di sini, ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jelas saudara, khotbah di bukit ini adalah suatu khotbah yang khotbah atau sebuah pengajaran, sebuah pembicaraan dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dan orang mendengar dia berkata-kata itu takjub. Hebat enggak? Bagus enggak? Saudara, kita kalau dengar khotbah, kita mau pengkhotbahnya yang hebat. Kita mau dia khotbah dengan hebat. Kita senang. Cukup enggak? Bagus enggak? Saya kira enggak salah ya saudara. Nah, orang-orang ini datang mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka mau datang mendengarkan Tuhan Yesus. Dan mereka takjub akan cara Yesus berkhotbah, mengajar dan semua. Bagus saudara. Berarti mereka mendengarkan dengan baik. Tapi persoalannya, apakah cukup hanya takjub? Tidak saudara. Karena firman Tuhan untuk mengajar, memperbaiki, untuk membimbing orang ke arah yang benar. Artinya firman Tuhan menghendaki perubahan. Jadi saudara, bukan berapa menakjubkan khotbah, bukan berapa bagusnya pengkhotbah, berapa indahnya khotbahnya. Tapi yang kita mau adalah kita sungguh-sungguh mendengarkan di situ ada berita firman. Dan berita firman itu menjadi sesuatu yang mengubah kita. Pendeta Rick Warren, dia mengatakan dia pergi mengikuti seminar, dia baca sebuah buku. Pokoknya dia pergi ikut sesuatu yang rohani. Seorang Rick Warren pasti banyak yang dia tahu. Dan pasti orang yang ngomong itu harus seperti apa baru menarik dia, betul enggak? Tapi dia berkata, mungkin saya baca sebuah buku, atau dengar sebuah khotbah, atau ikut sebuah seminar, asal ada satu kata yang memberi sebuah teguran atau sebuah koreksi atau apa saja untuk saya. Artinya
yang dia dengar kalau itu pengupasan firman, pembicaraan tentang firman. Banyak yang dia tahu. Segala sesuatu yang mungkin diajarkan, dia omongkan. Umumnya dia tahu, saudara. Tapi dia tetap mau ikut. Yang dia ikut bukan khotbahnya yang indah. Bukan pembicaraannya hebat atau apa. Tapi dia terus berharap bahwa di dalam itu ada kata yang Tuhan pakai untuk dia. Nah, saudara, saya mau bilang memang tidak gampang ya. Kita memang cenderung ya dengar cerita musik yang enak dan apa. Saya sadar itu, saudara. Tapi saya melalui bagian ini bahwa ada orang yang banyak takjub mendengarkan Yesus. Hebat dia. Dia mengakui Yesus mengajar luar biasa. Tapi pertanyaannya, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang karena takjub itu berubah mengikuti Yesus. Sudah mengerti maksud saya? Termasuk murid-muridnya yang tiap hari bersama dia 3,5 tahun pun ketika Yesus disalibkan. Sampai termasuk Petrus menyangkal dia. Kecuali Roh Kudus turun, baru mereka diingatkan, disadarkan kembali dan mereka tahu bahwa mereka harus mementingkan firman. Firman itu adalah kita terbuka kepada sebuah kata atau satu kalimat, bahkan sebuah cerita atau seluruh khotbah sekalipun mungkin tidak terlalu enak atau bahkan tidak enak, tapi Tuhan boleh pakai untuk menegur kita, untuk mengoreksi kita, untuk memperbaiki kita. Dan perlu kita ambil sikap bahwa kita mau menjalankan. Jujur saudara, saya mau bertobat di hadapan Tuhan. Kadang-kadang juga bisa terbawa, mau dengar yang enak. Ya. Apalagi ada banyak orang suka dengar yang lucu-lucu, ya, yang ada guyonannya. Nah saudara, mungkin kita perlu diingatkan. Ketika dalam beribadah, bahkan ketika kita pribadi membaca Alkitab, renungan dan apa, kita membuka diri. Roh Kudus tolong. Ada kata, ada sebuah kejadian, ada sesuatu yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Terima itu. Dan hiduplah di dalam kebenaran itu. Kita boleh berubah, dibimbing untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin saudara. Tuhan tolong kita. Hari ini kerinduan saya adalah kita mau bersikap benar, baik secara pribadi baca Alkitab, baca renungan, dengar khotbah, dengar renungan yang disampaikan, bahkan apapun Tuhan boleh pakai supaya kita dibimbing dalam kebenaran. Karena firman Tuhan tidak selalu hanya mungkin melalui Alkitab, tapi bisa juga melalui seseorang berbicara, dan Tuhan boleh pakai dia untuk mengkritik kita, memproses kita, mengoreksi kita. Bahkan juga menguatkan kita. Kita terbuka kepada firman itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan. Ketika Engkau di dunia, Engkau berkhotbah. Banyak yang datang dan di Alkitab menuliskan orang itu takjub kepada cara Engkau berkhotbah, cara apa yang Engkau khotbahkan. Apa saja, mereka takjub, mereka tahu bahwa Engkau tidak seperti orang Farisi. Tapi pertanyaannya, tidak cukup takjub, tidak cukup hanya takjub, hanya merasakan ini hebat, ini bagus. Tapi firman itu adalah untuk mengajar, untuk memperbaiki, untuk membimbing setiap manusia ke dalam kebenaran. Mungkin ya Tuhan, khotbah hari ini yang khotbah atau renungan kami baca atau waktu kami baca Alkitab begitu tidak enak. Tapi Engkau boleh ya Tuhan, melalui Roh Kudus memakai kata, memakai sebuah kalimat, memakai sebuah kejadian, memakai apapun untuk berbicara kepada kami, untuk mengoreksi kami, mengajar kami, memperbaiki kami, membimbing kami ke dalam kebenaran.
Dan kami harus terbuka. Sebab Engkau boleh pakai siapapun untuk berbicara. Maka kami harus terbuka. Biar Tuhan Roh Kudus boleh pakai apapun untuk boleh kami mendapatkan kebenaran-Mu. Terlebih Roh Kudus kuatkan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan kami terima dan kami hidup di dalamnya. Sehingga kami dikuatkan, kami dimampukan, kami dimengertikan tentang kebenaran. Terima kasih. Kita mau berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Dan kehidupan kami ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan yang sifatnya dari pekerjaan, kesehatan, kehidupan rumah tangga, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan tolong supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.